Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Gus Aunullah Al Habib. Beliau pengurus pusat GP Ansor, menjabat sebagai wakil sekjen. Beliau juga pengasuh Ponpes Al Huda Boyolali, guys. Untuk kali ini kita mencoba membahas tentang bagaimana pemuda itu ke depan seperti apa agar jauh lebih baik lagi, terutama dari pemuda-pemuda di GP Ansor. Gus Aun pernah berkata bahwa GP Ansor adalah masa depan NU, NU adalah masa depan Indonesia. Seperti apa Gus itu bisa dijelaskan atau dijabarkan kepada kita? Baik, terima kasih. Betul memang bahwa Ansor adalah masa depan NU sekaligus NU masa depan. Karena apa? Karena kita adalah kumpulannya pemuda. Tentu bahwa dalam sebuah organisasi maupun jamiah berlaku yang namanya kaderisasi maupun regenerasi. Artinya gerakan pemuda Ansor itu diharapkan ke depan mampu menggantikan apa yang dirintis atau diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulunya, termasuk kiprahnya di Nahdlatul Ulama maupun kiprahnya di Indonesia. Jadi begitu. Nah, seorang kader gerakan pemuda Ansor terlebih dahulu harus memahami bahwa beransor itu mengandung 4 karakter. Yang pertama adalah karakter kepemudaan, bahwa dirinya adalah pemuda. Artinya pemuda itu tidak boleh loyo, harus penuh dengan semangat, harus belajar kepada apa yang terjadi pada pendahulunya, tahu sejarah sehingga nyambung, perjuangannya nyambung. Jangan sampai jadi pemuda yang blank, tidak tahu asal usulnya, bahwa kita punya kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya selain kita memegang pakem, kita juga adaptif terhadap hal-hal yang bersifat perubahan yang lebih baik tentunya. Yang kedua adalah karakter keumatan atau kerakyatan, yang mana apa yang dilakukan oleh pemuda Ansor dalam segala sisinya tentu dalam rangka limaslahatil ummah. Yang ketiga adalah karakter keislaman, bahwa kita adalah pemuda Islam yang tentu harus lekat dengan akhlakul karimah. Yang keempat adalah karakter Indonesia, keindonesiaan, bahwa kita adalah kader pemuda Islam yang Indonesia. Artinya segala sesuatu harus berdasarkan dengan kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen kita adalah mengawal dan menjaga apa yang sudah menjadi konsensus nasional atau misalkan yang disepakati oleh seluruh umat, yang diprakarsai oleh founding father kita termasuk ulama-ulama. Kita wajib kita jaga. Lanjutkan perjuangannya. Iya. Apapun yang berusaha untuk merusak konsensus nasional itu ya harus kita lawan, ya harus kita pertahankan dengan sebaik mungkin. Kalau kondisi saat ini, yang pemuda saat ini seperti apa Gus menurut jenengan? Apakah GP Ansor sudah maksimal dalam melakukan itu, menjaga keindonesiaan, meneruskan perjuangan ulama, atau masih belum maksimal? Artinya begini, hal-hal segala sesuatu yang dilakukan oleh GP Ansor on the track track menuju lebih baik. Tapi bahwasannya itu masih ada kekurangan-kekurangan tentu itu lumrah, dan itu tugas kita untuk menggali terus potensi-potensi, bukan hanya menggali tapi juga memperkokoh. Masalah pemuda saat ini yang harus dihadapi, yang penting untuk dibicarakan bersama, dan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya GP Ansor. Itu adalah masalah utamanya pada banjirnya informasi. Derasnya informasi bercampur dengan hoax juga ya, karena derasnya informasi dan semua orang bisa memunculkan informasi dengan media yang ada, otomatis hal itu melebihi batas limit kita untuk melakukan kurasi. Sehingga ini menjadi PR besar bagi kita, bagaimana media sosial atau teknologi informasi ini ada ruang besar yang betul-betul harus diisi oleh teman-teman Ansor. Perlu digarap maksimal. Untuk memperkenalkan budaya, akhlakul karimah, digitalisasi nilai-nilai pesantren, sehingga apa yang tersaji di dalam NU, baik di pesantrennya, di lembaga pendidikannya, di masyarakat, di kehidupan yang sangat
beraneka ragam ini accessible untuk diakses pemuda-pemuda, orang-orang di luar itu accessible, sehingga mereka mudah untuk melihat Ansor, melihat potret NU, potret pesantren itu lebih accessible. Berarti garapan yang harus difokuskan lagi ya untuk. Ya, ini masih ada lubang besar di situ, kita harus akui, dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Itu. Salah satunya dengan program seperti ini ya. Betul. Bagaimana kita terus-terusan memberikan informasi yang positif. Gitu. Karena lawan kita adalah orang-orang yang tidak peduli. Benar mungkin atau enggak tidak peduli. Mungkin tidak peduli dengan bagaimana iklim Indonesia yang kita harus menjaga keberagaman. Indonesia ini kan menjadi sesuatu yang berbeda dari negara-negara lain. Bayangkan loh, ada 700 suku lebih, 1000 bahasa lebih, agamanya banyak sekali. Artinya mungkin media-media informasi yang lain, apalagi yang bersumber dari luar, tidak begitu peduli dengan keanekaragaman kita. Nah, kita harus mengisi itu dong, supaya apa? Supaya ada keseimbangan, ada keseimbangan informasi yang menyapa kepada masyarakat. Saya kira begitu. Kalau di Indonesia itu kan agamanya juga banyak, nggak hanya 6 ya. Yes. Sukunya banyak, bahasanya juga banyak. Sementara di Timur Tengah sukunya juga sedikit, tapi beda sekali kondisinya. Menurut Gus Aun ini Indonesia uniknya di mana ini? Ya karena memang kita sejak abad 14 sudah punya kesadaran. Bahkan sudah menjadi sebuah falsafah hidup, Bhinneka Tunggal Ika Tan Ono Dharma Mangra. Artinya sejak abad itu kita sudah punya kesadaran yang utuh bahwa untuk hidup di sini, untuk aman di sini, kita harus rela untuk bisa bersanding hidup dengan aneka macam suku, bahasa, bangsa maupun agama. Begitu. Maka ketika sampean melihat mungkin pada tahun-tahun bahkan sebelum 1900-an itu banyak negara, identitas negaranya identitas agama. Turki Utsmani identitasnya Islam. Orang kerajaan Prusia Jerman identitasnya apa? Belanda identitasnya Protestan, Inggris Raya identitasnya Kristen Anglikan, India identitasnya Buddha. Di sini enggak. Oh iya. Di sini enggak, raja-raja itu biasa, rajanya Hindu, patihnya Buddha. Anak-anaknya dinikahi sama orang-orang Islam, biasa saja. Di sini sudah sangat biasa hidup dengan aneka macam perbedaan. Nah, ini kan tentu menjadi PR kita karena infiltrasi dari dunia luar, termasuk Islam transnasional, Arilan dan lain sebagainya, tidak peduli dengan itu. Maka yang harus peduli dengan itu ya kita, karena kita paling punya kepentingan untuk tetap rukun. Karena Indonesia ini berbahaya kalau sampai ada konflik agama, konflik suku dan lain sebagainya, potensi untuk meledak bahaya karena di sini beraneka ragam. Berarti kita harus terus menjaga, termasuk lewat organisasi GP Ansor ini. Betul, karena Pakistan saja, Afghanistan itu ada 7 suku, berantem 2 suku 40 tahun tidak selesai. Bayangkan kalau sampai Indonesia ini berantem antar agama, otomatis akan merambat. Luar biasa. Untuk menjaga itu sebagai pemuda, ya ini harus ikhtiar karena ini memang jalan sulit yang harus ditempuh. Jadi kan kalau membayangkan tahun 45, 17 Agustus 1945 itu kalau kemudian kita mendapat momentum untuk merdeka setelah sekutu ngebom Hiroshima dan Nagasaki, kemudian kita mendapat momentum untuk mengumumkan kemerdekaan, itu kalau nggak swab konsep negaranya itu jadi perang saudara. Loh, orang nggak tahu itu. Anda bisa lihat di kata pengantarnya Gus Dur di buku Ilusi Negara Islam untuk mempersiapkan konsep negara supaya ketika nanti merdeka kita sudah siap dengan konsep merdeka, tidak rebutan misalnya yang Islam pengen negara Islam, yang non Muslim pengen negara non Muslim, yang Jawa pengen negara Jawa, yang Melayu pengen negara Melayu. Untuk menghindari itu jalan panjang. Bahkan 3 serangkai Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Wahabasbullah dan Hos Cokro Aminoto itu setiap akhir pekan mereka berkumpul untuk membahas itu sejak tahun 1919. Cukup lama sekali ya. Dan akhir-akhir Bung Karno ikut bergabung, dan Anda perlu tahu bahwa Bung Karno itu adalah istri pertama Bung Karno itu adalah anaknya Hos Cokro Aminoto.
Jadi orang mungkin nggak tahu tiba-tiba kok punya Pancasila, itu jalan panjang. Kalau ulama-ulama dan founding father kita tidak mempersiapkan jauh-jauh hari, bisa saja 45 itu pasca sekutu mengebom Hiroshima dan Nagasaki, kita disuguhkan dengan perseteruan baru, yaitu antar bangsa sendiri, dan itu efeknya bisa lebih luas daripada kita bertempur lawan penjajah. Karena perang saudara ini lebih susah dihentikan. Begitu. Siap. Nah, ini PR kita bersama. Kita harus mengisi itu dengan segala hal. Media sosial ini bisa menjadi hal yang sangat buruk kalau kita tidak mau berpartisipasi. Anda baru saja disuguhi Pilpres 2019. Bukan urusan apa-apa. Ini hanya urusan presiden saja. Hampir membelah bangsa ini. Memecah dua kubu ya, guys. Hampir membelah bangsa ini. Dan ini menjadi pengalaman pahit kita untuk lebih siap, untuk lebih banyak mengisi. Ini kalau kaula muda kita semua tidak ikut berpartisipasi dalam dunia media sosial, tidak mau mengisi dan lain sebagainya, ya ini bahaya. Kalau konteks lokalnya sebagai PAC GP Ansor Dawe, kita harus melakukan seperti apa ini, Gus? Dengan konteks lokal. Hadir di masyarakat. Dan sekarang eranya era globalisasi, bahwa hampir setiap orang memegang HP. Ya, betul. Artinya kita bisa hadir, misalnya Ansor punya LBH, kasih edukasi tentang bantuan hukum. Misalnya pondok-pondok banyak yang belum mengerti caranya mengurus tanah wakaf dan lain sebagainya. Hadir di situ. Hadir di masyarakat umum, misalnya apa, Rijalul Ansor bisa bikin video-video pendek, hal-hal yang krusial dalam setiap hari. Misalnya apa, membersihkan kotoran ayam di lantai, caranya mensucikan bagaimana. Hal yang ringan-ringan. Caranya menjamak sholat, apa yang dibolehkan orang untuk mengkosor, bagaimana caranya, mandi jinabat dan lain sebagainya, soal najis, soal air dan lain sebagainya. Itu hal-hal ringan. Nanti bisa di-upgrade segmen perdesaan apa yang dibutuhkan, segmen perkotaan apa yang dibutuhkan. Karena kalau ini tidak ada kontribusi yang nyata di bidang ini, mereka akan mencari sumber lain, dan itu belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam maupun nilai-nilai keindonesiaan yang ada di sini. Akhirnya mereka terjebak di sana. Nah, begitu. Karena fenomena saat ini seringkali hal-hal yang berbau agama ini dipolitisasi. Betul. Nah, misalnya sekarang hijrah itu kan perkara biasa, Mas. Iya, betul sebenarnya. Perkara biasa. Tapi membrandingnya hijrah itu kan sampai hari ini berusaha lebih baik daripada kemarin. Betul. Itu hijrah. Bahkan Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Innama jihadun maniyatun. Kalau tidak salah begitu. Jadi jihad secara fisik sudah tidak ada. Jihad selanjutnya adalah jihad tentang hijrah secara fisik sudah tidak ada. Hijrah selanjutnya adalah hijrah soal perjuangan, soal jihad dan niat yang baik. Nah, ini kan kemudian hal biasa ini bisa di-branding. Misalnya hijrah ini jadi gerakan-gerakan. Kemudian orang yang sudah hijrah mengatakan orang yang belum cocok dengan karakter hijrah mereka dianggap belum hijrah. Betul. Di alam belum hijrah. Akhirnya dianggap kurang menghakimi hijrah, tapi untuk menghakimi yang lain. Seakan-akan dia yang paling bertakwa. Nah, misalnya sekarang jilbab saja. Jilbab yang biasa-biasa dipakai sama saudara-saudara kita mungkin dianggap belum syar'i yang besar yang dan lain sebagainya. Padahal kan konteksnya yang paling penting dalam hal ini adalah menutup aurat. Pakai kerdus juga nggak apa-apa. Yang penting tertutup ya. Kan begitu. Jangan kemudian dipolitisasi yang jilbab seperti ini yang syariah yang ini tidak sesuai. Intinya kan menutup aurat dan berpakaian yang sopan, artinya lekuk-lekuk tubuhnya dan lain sebagainya, tidak mempertontonkan hal itu saja. Untuk kita bisa hadir di masyarakat, otomatis dalam organisasi kita kan kita perlu kemandirian. Untuk mencapai itu seperti apa? Kemandirian organisasi, ikhtiar untuk mewujudkan kemandirian organisasi itu berawal dari kemandirian kader. Kader sendiri dulu. Iya dong. Kalau kadernya sudah mandiri, otomatis akan punya input terhadap organisasinya. Beda orang itu berorganisasi sudah punya uang bensin dan tidak beda, Mas. Oh, iya. Nah, itu hari itu. Makanya
Ansor harus bisa mengupayakan paling tidak edukasi, motivasi, syukur-syukur bisa memberikan fasilitas. Kalau tidak ya bagaimana mengedukasi teman-teman untuk mulai membangkitkan jiwa-jiwa entrepreneur. Nah, misalnya teman-teman di Kudus ini sudah punya banyak produk dan lain sebagainya. Ya, betul. Tinggal PR-nya nanti kalau sudah produk, baik produknya, tinggal PR-nya nanti bagaimana memanage soal pemasarannya. Soal bagaimana mengelola bisnis bersama-sama. Karena mengelola bisnis bersama-sama itu tidak mudah. Ya. Karena mengelola laba yang sedikit secara bersama-sama itu nggak mudah, Mas. Itu butuh kesabaran, butuh menciptakan ekosistem. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau teman-teman mau berproses, karena apa? Karena bisnis jejaring dengan jaringan itu pada bisnis masa depan. Ya, dunia ini kan menjadi satu global. Ya. Artinya mau tidak mau terbentuk yang namanya deglobalisasi. Zaman sampai masih kecil nggak ada klub-klub Astrea Prima, Astrea Grand nggak ada. Sekarang banyak sekali. Sekarang itu jaringan saja, jaringan burung perkutut ada, jaringan ikan cupang ada. Itu membentuk klub sepak bola apalagi. Dan paling berkuat bertahan jejaring ini, apalagi jejaring itu bisnisnya punya nilai plus. Nilai plusnya apa? Mungkin labanya 1-2 rupiah. Ada yang untuk organisasi, ada yang untuk jamiah. Wah, itu disisihkan untuk organisasi, untuk menuju kemandirian. Nah, itu lebih kena lagi kan. Apakah kemandirian ini hanya sebatas laba itu, pendapatan itu, atau ada yang lebih? Ya paling tidak kan sesuatu itu kan step by step ya, tadarruj lah dalam istilah agama itu. Artinya kita bisa mengelola mulai dari laba. Laba mulai kita kelola, hal yang kecil mulai kita kelola. Kalau sistemnya sudah bagus, labanya semakin meningkat, otomatis laba itu bisa dikelola menjadi sebuah suplemen untuk menjalankan roda organisasi. Artinya bisa lebih berpeluang untuk menciptakan kemanfaatan lebih baik. Begitu. Pengalaman Gus Aun di organisasi selain di sini di Kudus seperti apa? Apakah sudah menjalankan itu atau masih? Saya sudah mulai. Ya karena memang tidak bisa menunggu. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Saya sudah mulai dengan punya beberapa usaha yang saya bergerak dengan pola jejaring, teman-teman saya ajak. Dan alhamdulillah jalan semua ya. Jalan alhamdulillah jalan. Ya paling tidak ya kita harus senantiasa belajar apa yang menjadi kekurangan dari pola kita harus sudah dipenuhi. Paling tidak jangan alergi untuk belajar dari siapapun dan kapanpun, karena penting, karena soal bisnis kan soal melayani orang. Betul. Nah, servis juga. Soal servis kan artinya butuh banyak masukan, butuh banyak banyak share lah dengan teman-teman yang lain. Yang penting kan jangan anti lah, Mas. Kita ini jadi orang jangan mudah anti, karena lahan dakwah itu luas. Sampai kalau anti sama orang Yahudi mau naik haji juga repot. Kapal terbang yang bikin mereka. Sampai nanti sama orang Nasrani ya istri sampean untuk cantik ya susah. Kalau sampean pakai bedak dari Kudus ini kan mungkin tidak lebih baik daripada bedaknya dari Italia begitu kan. Artinya semua orang itu butuh kerjasama dengan latar belakang apapun yang berbeda gitu. Karena memang kan segmen kan berbeda-beda bermacam-macam. Nah, ini yang paling penting. Terakhir Gus, untuk motivasi teman-teman GP Ansor Dawe seperti apa Gus, biar roda organisasi juga makin baik, kader juga makin semangat dalam berorganisasi di GP Ansor. Yang jelas satu hal yang harus kita lakukan, bahwa cita-cita yang besar itu butuh jiwa-jiwa yang besar. Jiwa-jiwa yang besar itu artinya apa? Orang yang mau menekan kepentingan pribadi dan menonjolkan kepentingan bersama. Artinya orang harus belajar. Dan hal yang paling tepat untuk meraih cita-cita besar harus bersama-sama. Artinya kita semua harus terkonsolidasi dalam satu barisan yang kuat. Sehingga apa? Sehingga kita ini punya nilai besar di hadapan orang. Karena apa? Karena kita ini tidak lagi sebuah kelompok yang terpecah-pecah.
tapi kita menjadi sebuah organisasi barisan yang utuh. Ya. Nah ini kalau ketika sudah menjadi barisan yang utuh, dari hulu ke hilirnya punya cita-cita yang sama, ini akan dahsyat. Jadi sinkron semua ya hulu Ya, sampai hilir. dan kita akan diperhitungkan oleh semua pihak, baik yang mencintai kita maupun yang membenci Membenci kita. kita. Baik yang pro Indonesia maupun yang anti Indonesia. Kita akan menjadi kelompok yang sangat diperhitungkan, dan ini efeknya akan baik sekali. Baik secara pergerakan, secara cita-cita maupun secara ekonomi. Karena teman-teman ketika sudah kompak menjadi satu barisan, bicara sesuatu tentang masa depan, berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan, artinya mereka bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Misalnya sampai mulai kenal sama saya, mulai kenal sama teman-teman Ansar yang lain, karena artinya apa? Itu selain kita lebih solid dalam sebuah cita-cita yang besar, ini kan bisa menjadi jalan ekonomi. Barang sampean bisa dibawa ke Boyolali, nanti kenal sama Ansor yang dari luar Jawa. Nah, itu ketika hulu sama hilir punya visi yang sama, keinginan yang sama, keyakinan yang sama. Ya, ini kan luar biasa. Dan kita bisa sinkronkan antara satu dengan lain. Itu ya Mas ya. Siap. Terima kasih Sama-sama. atas kehadirannya. Saat ini mungkin ini adalah podcast perdana kita. Terima kasih untuk kehadirannya Gus Aun. Untuk sebelum kita tutup, kita juga ada launching Gus ini tentang buku sakti Gus. Biasanya kita buku sakti di dalamnya itu berisi tentang doa-doa keseharian, termasuk doa ketika kita punya anak, nanam hari-harinya, ngukur hari-harinya, itu doanya seperti apa. Bagus itu. Sehingga akan terasa di masyarakat. Seperti yang ngendikane Gus. Ini termasuk pelayanan umat. Hadir di masyarakat. Hadir di Jadi masyarakat. kita lewat ini Gus. Dan tidak berlebihan dengan mengatakan kitab sakti. Karena apa? Karena silahul mukminin, senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Siap. Nah, Terus ini Gus. Ini bisa dicek. Atau sulit saya bawa ya. Siap. Terus ngapunten ada resmian. Tapi apa semua nih? Nunggu video dulu. Kita pakai. Ini kan air panas betul lagi. Air panas. Lo tak jajal ini ya, itu 3 hari. Ini kan wonten. Saya kok menarik. Kalau saya biasanya gini. Oh, Ini jahe kunir. Ini ada mulawaknya. ini coba. Agak komplit ini kalau saya. Yang jos yang ini. Ini dia coba. Yang ini paling. Mana sih itu? Sikat. Pulpen dulu aja nggak apa-apa. Nanti kan tinggal di yang kita beli. Ada. Buat mereka apa? Permanen. Buat mereka apa ini? Banyak kalau ini. Yang penting gini dulu. Ada hilang nih. Nggak ada Gus. Kita ini kan. Judulnya